Jadi beliau mengatakan, cara kita lepas dari fitnah yang menimpa Andalus adalah menahan lisan. Tahan lisan. Kalau mau bangkit, tahan lisan. Ini kalimat beliau. Karena beliau yang membangkitkan Andalus nantinya. Yang lebih dari itu bukan mati. Di hadapan kita ada penjarahan kota-kota kita dan penghancurannya, pengotoran masjid-masjid kita, perobohan rumah-rumah kita, pemerkosaan istri-istri dan putri-putri kita. Di hadapan kita dosa keji, fanatisme buas, cambuk dan belenggu rantai. Di hadapan kita penjara, siksaan dan pembakaran. Salah satu bukunya Dr. Abdul Halim Uwais tentang masalah At-Takatsur Al-Madi wa Atharuhu fi Suqutil Andalus. Itu buku artinya adalah berlomba menumpuk harta dan dampaknya bagi kejatuhan Andalus. Itu selalu poin nomor 2. Itulah mengapa Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi bersumpah, wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Nabi SAW mengatakan, demi Allah saya tidak takut kalau kalian miskin. Di hadapan sahabat, yang saya takut dibuka dunia di hadapan kalian, kemudian kalian berlomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang sebelum kalian berlomba mendapatkan dunia, dan kalian hancur oleh dunia sebagaimana dulu mereka pun hancur oleh dunia. Berlomba dalam masalah harta. Hadirin dirahmati Allah, saya bacakan satu surat. Ini masih diabadikan suratnya di dalam arsip di Spanyol hari ini. Ini ketika terjadi pengkhianatan penyerahan kota Granada. Perlu teman-teman ketahui bahwa Andalus itu kota terakhir yang dimiliki adalah kota Granada. Inilah kota yang bertahan 250 tahun saat seluruh kota Andalus sudah jatuh ke tangan kerajaan Kristen Kastil dari utara yang bergabung dengan Aragon dengan pernikahannya Fernando dan Isabella. Tapi kemudian menjadi masalah adalah Granada itu bukan menyerah karena diserbu perang besar, bukan, tapi pengkhianatan. Pengkhianatan itu diskenario-kan oleh 3 orang plus 1 pemimpin tertingginya, pemimpin muslimin saat itu. 3 orang, nanti akan kita bahas di belakang ada pembahasannya. 2 orang adalah seorang menteri dan 1 ahli fikih, ahli ilmu. 1 ini, jadi 3 orang ini yang ngasih dalil 1, yang 2 ini merekalah yang merencanakan pengkhianatan. Saya bacakan surat, ini langsung bahasa Indonesia ya. Surat ini ditulis oleh 1 dari 2 menteri, ada namanya Abul Qasim Al-Malih, ada namanya Yusuf bin Kamasyah, kalau ini Al-Faqih Al-Baqini. Ini suratnya Yusuf bin Abul Qasim Al-Malih, ini menteri pengkhianat yang mengirim surat kepada si Raja Fernando dan Ratu Isabella, surat yang menunjukkan bahwa dia memang bermain di balik layar walaupun masyarakat muslim tidak tahu. Dia mengatakan, saya bersumpah demi Allah dan demi syariat bahwa jika saya mampu memikul Granada di pundak saya, pasti akan saya bawa ke tuan-tuan yang mulia. Ini keinginan saya. Allah akan membinasakan saya jika saya berdusta. Sebagaimana saya berharap dari Allah, urusan ini berakhir dengan baik. Terbebas dari kaum gila itu. Lihat, bayangkan. Siapa yang dimaksud kaum gila? Yang dimaksud kaum gila adalah masyarakat muslim, mujahid, masyarakat yang punya iman, yang menolak Granada diserahkan kepada Kristen. Itu yang oleh Abul Qasim Al-Malih disebut orang gila. Dan saya berharap Anda yakin bahwa saya adalah pembantu mulia yang tulus untuk tuan-tuan terhormat. Tapi sayangnya pemahaman penduduk kota ini belum matang dan belum terbuka. Kalimat itu diulangi hari ini. Jadi bagi muslim yang mempertahankan imannya dianggap tidak terbuka. Inilah salah satu bentuk, dan faktornya apa? Faktornya murni hanya karena ingin urusan dunia. Masing-masing ingin pertahankan. Andalus tidak pecah menjadi lebih dari 20 negara kecil. Ad-Duwailan.
20 negara kecil, kecuali karena muncul raja-raja kecil yang masing-masing ambisi kekuasaan dan dunia masing-masing. Begitu pula, Anda bisa lihat hari ini, asal setiap orang punya ambisi dengan dunia, pasti kita pecah, Pak. Ini yang Umar nangis radhiyallahu anhu. Umar ketika penaklukan Persia dan Romawi, kemudian Umar radhiyallahu anhu didatangkan banyak sekali perhiasan, harta, emas, perak, dimasukkan, diperlihatkan di Masjid Nabawi. Umar nangis. Sampai ada orang berkata, kenapa nangis Umar? Kenapa kita tidak bersyukur? Bukankah ini yang dijanjikan Nabi? Inilah kemenangan itu. Kalimat Umar, perhatikan. Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, karena inilah kalian bertikai. Karena ini kalian akan berantem, Pak. Baik. Berikutnya adalah ada ulama, Pak. Ulama yang tidak punya peran malah jahat. Penyebab kejatuhan, Pak. Ulama artinya maksud saya bukan ulama yang takut pada Allah, tetapi adalah mereka yang punya ilmu agama banyak. Yang tadi saya sampaikan, Al-Faqih, Al-Baqini itulah yang menjual Andalus. Dialah yang memberikan dukungan-dukungan itu. Jadi jangan dipikir tadi bahwa betul seperti disampaikan oleh Ustaz Dahlan tentang bagaimana yang ahli ilmu pun terancam neraka, Pak. Ketika tadi masalah keikhlasan. Dan bukan hanya itu, akhirnya para ulama, para ahli ilmu itu tidak memainkan perannya yang besar. Saya bacakan kalimatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala itu hadir di kebangkitan Andalus kedua. Karena Andalus itu saya sebut bangkit dua kali. Yang pertama waktu Tariq bin Ziyad masuk, itu pertama, itu sekitar tahun 100. Kemudian Islam besar sampai 400 tahun kurang lebih. Kemudian jatuh, Andalus jatuh, Muslimin pecah, jadinya bersatu menjadi lebih dari 20 negara. Setelah itu jatuh, dan tokoh-tokoh yang membangkitkan kembali, naik kembali, itu diantaranya adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, lihat kalimat ini untuk kita semua para ahli ilmu, untuk penuntut ilmu. Beliau mengatakan, cara kita lepas dari fitnah yang menimpa Andalus adalah menahan lisan. Tahan lisan. Kalau mau bangkit, tahan lisan. Ini kalimat beliau. Karena beliau yang membangkitkan Andalus nantinya. Ada Imam Ibnu Hazm, ada Abul Walid Al-Baji, kemudian ada Ibnu Abdil Bar rahimahullah ta'ala. Inilah 3 tokoh di balik kebangkitan Andalus, hingga Andalus masih bisa bangkit 400 tahun berikutnya memimpin Andalus. Ini 3 tokoh besarnya, ditambah nanti pemimpin besar dari Maroko yang bernama Yusuf bin Tashfin. Dia mengatakan bahwa tahan lisan untuk kita lepas dari semua fitnah yang hadir hari ini di Andalus ini, kecuali dari satu hal, dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan tahan lisan kalian kalau amar ma'ruf nahi mungkar. Keluarkan lisan kalian. Tapi kata beliau, sangat disayangkan, banyak penuntut ilmu yang tidak menahan dirinya dari apapun. Selalu keluarkan kalimat. Tapi justru mereka menahan diri dari amar ma'ruf nahi mungkar. Terbalik. Kalau beliau mengatakan, kalau setiap orang yang menolak dengan hatinya berkumpul di sini, menolak dengan hatinya, artinya menolak semua kekalahan, kejatuhan ini, menolak Kristen itu, karena waktu itu mereka berhadapan dengan Kristen. Kalau berkumpul di sini semua, mereka tak mampu mengalahkan kita. Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ini kesedihan beliau. Abul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar yang juga bersama beliau menghadirkan, itu belajarnya di timur, Pak. Jadi belajar dulu sekolahnya di timur, karena Islam besar di timur, di Baghdad dan Syam segala macam. Kemudian beliau pulang ke Andalus kaget, negerinya berantakan, kacau. Disitulah kemudian dia memulai, bahkan memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada semua raja-raja kecil yang sudah menguasai, sudah memecah Andalus menjadi puluhan kota itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa akhirnya setelah itu semua, jihad pun telah digantikan oleh hiburan. Hiburan itu sebenarnya adalah sebuah fenomena kejatuhan muslimin. Kalau masyarakat, nih kalimat saya, kalau masyarakat ini
lebih menghormati dan menghargai hiburan dibandingkan ilmu dan ahli ilmu, maka itu bukti masyarakat jatuh. Islam tidak akan bangkit kecuali dengan kembali pada ayat pertama, Iqra bismi rabbik. Baca, Pak. Itu ilmu, Pak. Ada satu buku yang juga sangat bagus tentang Andalus, Pak. Tulisannya Dr. Thariq Suwaidan tentang Al-Andalus At-Tarikh Al-Musawwar. Di mukadimahnya beliau mengatakan begini, salah seorang ulama muslimin di abad ini berkata, tanyakan kepada sejarah, bukankah redupnya bintang peradaban kita tidak terjadi kecuali pada hari bersinarnya bintang para artis. Kelas jelas kalimatnya, Pak. Itu penyebab kejatuhan. Itu penyebab kejatuhan. Kemudian akhirnya pembahasan terakhirnya kekhilafan, semua peradaban Islam yang naik turun itu terakhir ditutup oleh Yahudi. Dan inilah peradaban Yahudi itu. Hari ini peradaban Yahudi. Saat itu sebenarnya seluruh ulama Islam di dunia itu sangat prihatin terhadap keadaan Andalus yang sudah pecah belah. Bahkan di timur keluar fatwa-fatwa para ulama besar, termasuk antaranya Syekh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Itu ulama-ulama besar di timur itu memberikan sebuah fatwa yang membuat Yusuf bin Tasfin berani menyeberang. Bahkan kalaupun harus terjadi pertumpahan darah, maka kamu harus masuk untuk menyatukan muslimin, karena ancamannya adalah Kristen dari arah utara. Dan tugas para ulama, Abul Walid Al-Baji, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, itu menyadarkan dengan ilmunya, menyampaikan ilmu ke masyarakat. Masyarakat ini sudah malas belajar, Pak. Malas berilmu, apalagi malas berjihad, itu sudah pasti. Berilmu saja duduk malas. Untuk itulah seharusnya, ini juga pelajaran buat kita, bahwa para ahli ilmu hari ini jangan melakukan hal kecil-kecil yang bisa dilakukan orang lain, Pak. Kalau dalam bahasa yang aplikatif hari-hari saya sering sampaikan gitu. Teman-teman umpamanya, Pak, teman-teman lulusan Libya, teman-teman lulusan Timur Tengah, mengapa harus menghabiskan umurnya hanya untuk ngajar bahasa Arab? Ngajar bahasa Arab gak perlu ke Timur Tengah banyak, Pak. Tidak perlu sampai harus selesai syariah Libya. Sayang, ilmu antum luar biasa. Orang perlu mendapat panduan itu. Kan gitu contohnya. Jadi kalau kemudian hanya ngajar bahasa Arab, bukan tidak boleh, silakan, tapi kalau Anda habiskan usia untuk itu, tidak ada yang bisa membaca kitab-kitab yang bisa antum baca itu. Akhirnya para ulama harus berkarya besar. Dia melakukan hal-hal yang besar yang bisa dia ambil. Begitulah sampai kemudian dia bekerja sama, dia menyadarkan, dia datangi satu persatu pemimpin yang raja-raja kecil itu, kemudian disampaikan tentang bahaya perpecahan, pertikaian dan segala macam. Kemudian ada juga pembahasan tentang Musa bin Abi Ghassan dengan Saifuddin Qutus rahimahullah. Musa bin Abi Ghassan itu nanti saya minta antum coba baca. Ini orang yang terzolimi oleh sejarah, bukan sejarah yang menzolimi, kita yang menzolimi, Pak. Ini orang besar, mujahid hebat, tapi kita nyaris tidak pernah mengenal namanya. Musa bin Abi Ghassan. Musa bin Abi Ghassan itu hadir di hari-hari terakhir kejatuhan Granada. Saat itu semua sudah di pengkhianat 4, pemimpin tertinggi, 2 menteri, 1 ahli fikih. 4, Pak. 4 pengkhianat besar ini semua memimpin. Datang Musa bin Abi Ghassan. Saya bacakan kalimatnya Musa bin Abi Ghassan. Dia mengatakan, jangan serahkan Granada. Biarkan kami berjihad fisabilillah. Biarkan kami berperang fisabilillah. Jangan menipu diri kalian sendiri. Jangan menyangka kalau Nasoro akan memenuhi janji mereka, karena Nasoro mengimimi janji, udah serahkan saja Granada, nanti kalian akan kami pertahankan, tidak kami ganggu masjid kalian. Musa mengatakan tidak, mereka tidak akan penuhi janji. Jangan bersandar pada besarnya kerajaan mereka. Kematian hanya sedikit dari ketakutan kita. Artinya kalau cuma mati simple buat kami. Yang lebih dari itu bukan mati. Di hadapan kita ada penjarahan kota-kota kita dan penghancurannya, pengotoran masjid-masjid kita, perobohan rumah-rumah kita, pemerkosaan istri-istri dan putri-putri kita. Di hadapan kita dosa keji, fanatisme buas, cambuk dan belenggu rantai.
di hadapan kita penjara, siksaan dan pembakaran. Kalimatnya sangat kuat, Pak. Itu di hadapan mereka. Tapi namanya orang sudah buta, sudah syahwat yang bicara. Musa bin Abi Ghassan membentur tembok syahwat. Akhirnya Musa kata, dia gerakkan timnya, kemudian mereka syahid semua fisabilillah.